Shalom, selamat datang di channel Ibrani, tentunya bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas apakah Yesus ini hanyalah seorang manusia biasa sama seperti kita atau utusan saja ya, menurut Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Nah, ini ada beberapa saudara-saudara kita menganut agama lain ya yang menyatakan bahwa karena ayat ini Yesus menyatakan dia sebagai utusan, maka Yesus bukanlah Allah, bukanlah Tuhan. Nah, ini contohnya di media sosial saya menemukan tulisan seperti ini ya. Bantahan Alkitab, Yesus bukan Tuhan. All Kristen. Saya kalian semua saudara-saudaraku. Saya kalian semua. Maksudnya apa ini? Menulis saja enggak? Pas ya. Apa yang saya tulis dan kalian baca selama ini menyakitkan untuk kalian baca. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalian pasti sangat marah. Akan tetapi, mau gimana lagi, apa yang saya tulis itu apa adanya, dan memang Yesus itu bukan Tuhan. Baca ini. Wah, siapa yang marah ya? Saya baca ini malah ketawa ya. Nah, ada ayat yang diambil di sini, Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Sangat jelas, ada ayat di atas, Allah itu hanya satu, tak ada yang lain. Allah yang benar itu satu. Nah, simak apa kata Yesus. Yohanes 17 ayat 39, kemudian diambil Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jelas apa yang Yesus katakan pada ayat di atas bahwa Allah yang benar itu satu dan Yesus sebagai utusan. Dalam kurung bukan Tuhan. Oke ya, ini pemahaman saudara-saudara kita. Nanti kita akan lihat, kita cek apakah betul ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Atau justru sebaliknya ya. Nah, ini konteksnya. Saya baca keseluruhan ya, supaya nanti kita bisa menyimak ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ini konteksnya masih panjang ayatnya, tapi ini saya rasa cukup untuk kita bahas. Nanti kita akan mengerti ya, siapa sesungguhnya Yesus itu ya. Nah, di ayat 2 ini, saya mulai ayat 2 ya, kita bahas ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia, ini Yesus ya, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Katos edokas auto, exousian, pases sarkos, hina, panho dedokas auto, dose autois, soen aionion. Nah ini ya, dose autois, soen aionion. Atau dalam bahasa Ibraninya, yiten haye olam. Nah, pertanyaannya, siapa yang memiliki kemampuan memberikan hidup kekal? Ini pertanyaannya. Yohanes 17 ayat 2. Yesus berkata, ia itu maksudnya dia ya, anak, akan memberikan hidup yang kekal. Nah, kalau Yesus hanya sekedar manusia, mampukah dia memberikan hidup yang kekal? Ya, mampukah dia memberikan soen aionion ya, atau hidup yang kekal? Haye olam. Nah, dari ayat 2 saja kita sudah melihat di sini bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia seperti kita ya. Dia mampu memberikan hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu hanya Allah saja yang mampu ya. Manusia tidak akan mampu. Kemudian ayat yang
Ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini haute de extin he aionion soe hina kinoskosin se ton monon aletinon theon ke hon apestelias Yesus Kristus. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau, itu Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu pertanyaan yang akan saya ajukan di sini adalah, hidup yang kekal itu mengenal siapa? Nah, silakan Anda berpikir dalam teks ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa? Kalau Anda menjawab bahwa hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Anda salah. Ya, hidup yang kekal itu, ini ada bahasa Yunani di sini, kai, ya, ada yang baca ke, ada yang baca kai. Jadi hidup yang kekal itu mengenal dua pribadi, yaitu Bapa dan Yesus. Ya, Anda tidak boleh di sini dan titik, tapi ini koma. Ya, ini bukan titik, ini koma. Hidup yang kekal itu mengenal Engkau, Bapa, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi hidup yang kekal itu mengenal siapa? Bapa dan Yesus. Ya, ini ya. Jadi kalau di sini dibuat titik, nah itu bisa salah ya. Kalau Anda mengenal hanya Bapa saja tidak mungkin, ya. Mengenal Bapa itu harus lewat Yesus. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu Anda harus mengenal dua pribadi di sini, yaitu Bapa dan Yesus. Ya, jadi lihat nih kesejajaran di sini. Ya, apakah Yesus manusia biasa? Mungkinkah manusia biasa disandingkan dengan Sang Pencipta, dengan Bapa? Ya, jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa Yesus itu hanya utusan, dia manusia biasa. Justru sebaliknya, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia sejajar, dia setara dengan Bapa. Karena untuk mengenal, ya, untuk hidup yang kekal itu harus mengenal dua pribadi ini, ya. Kalau Yesus adalah manusia biasa, tidak pantas dia disejajarkan dengan Bapa. Justru sebaliknya, ayat ini menunjukkan keilahiannya. Jadi hidup yang kekal, saya tegaskan di sini adalah mengenal Bapa dan Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kita mengabaikan Yesus? Kalau kita hanya mau Allah saja, Bapa saja. Saya mau kesampingan Yesus. Apakah bisa? Kita lihat contohnya. Di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3, ini tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, ya. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka di sini dalam konteks orang-orang Yahudi, ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, orang-orang Yahudi, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi ini orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu menolak Yesus, ya. Orang Yahudi itu menolak Yesus. Mereka memang giat untuk Allah, tapi mereka menolak Yesus, ya. Itu berarti tapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Karena kebenaran sudah dinyatakan di dalam Yesus. Tapi orang Yahudi menolak Yesus. Jadi mereka giat, tapi sia-sia. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi ini seperti teroris, ya. Orang yang membunuh kamu, orang-orang Kristen, menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kenapa? Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal siapa, baik Bapa maupun aku. Kai tauta poisausin humin hoti op egnosan ton patera ode eme, ya. Jadi tidak mengenal Bapa dan juga aku, Yesus. Jadi ini merasa benar, ya. Orang lain ditindas, dibunuh dan sebagainya, orang-orang teroris ini, ya. Tapi sesungguhnya mereka salah karena mereka tidak mengenal
Bapa dan Yesus. Jadi dua pribadi ini sejajar ya. Nah, kembali ke Yohanes. Sekarang ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan di sini. Sebelum dunia ada, Yesus sudah punya kemuliaan. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sebelum dunia ada, Yesus sudah punya kemuliaan. Ya. Dia sudah memiliki kemuliaan. Apakah manusia sudah ada sebelum penciptaan dunia? Belum toh, tapi Yesus sudah ada. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Nah, bandingkan di Yohanes 1 ayat 3, ini masih dalam satu kitab ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya ya. Panta di auto egeneto, kai koris auto egeneto, ode en ho gegonen ya. Jadi Yesus itu adalah pencipta kalau kita merujuk ke Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Yesus itu pencipta. Kalau kita belajar bahasa Yunani, itu ada yang namanya preposisi. Nah, ini gambarnya ya. Ini kalau di bahasa Inggris kan with yourself, atau di sini with you ya. Nah, kata with ini preposisi dari bahasa Yunani yang aslinya adalah para. Jadi kalau kita belajar preposisi bahasa Yunani, gambarnya seperti ini ya. Ada pros itu ke arah, kemudian en itu di dalam, tapi kalau begini ini melewati dia ya. Kemudian eis itu masuk ke dalam, lalu kalau ex itu keluar. Kalau upo itu di bawah ya. Epi di atas. Nah, kemudian para itu di samping ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu with bersama, tapi sebenarnya kalau digambar itu di samping ya. Jadi kemuliaan Bapa, kemuliaan Yesus sebelum dunia dijadikan, Yesus itu sudah punya kemuliaan, dan itu kemuliaan itu seperti di samping begitu ya. Jadi kemuliaan Bapa sendiri, kemuliaan Yesus sendiri, ini sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada, Yesus sudah memiliki kemuliaan. Itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-10 ini selanjutnya ya, masih dalam konteks Yohanes 17. Ini menarik. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sekarang pertanyaan saya. Siapa berani berkata kepada Allah, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku? Wah, kalau Yesus hanya manusia biasa, dia terlalu sembrono berkata seperti itu. Dan milikmu adalah milikku. Siapa Yesus? Kalau dia hanya manusia biasa, beranikah dia berkata seperti itu kepada Allah? Tentu tidak ya. Ini karena Bapa dan Yesus adalah pribadi yang setara, yang sejajar. Itu ya. Kita kembali ke Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ya. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya apostailas. Nah, inilah yang disebut dalam konteks misi ya. Yohanes ini sedang berbicara tentang misi. Apostailas itu, the word mission is derived from the Latin missionimus, meaning acts of sending, or mito, mittere, literally meaning to send. Jadi Yesus itu ya, dia sejajar dengan Allah, dia sang pencipta, lalu dia diutus. Nah, dari dalam konteks misi, Yesus itu utusan. Yesus itu utusan itu bukan berarti dia manusia biasa, tidak ya. Tapi ada sebuah misi. Jadi Allah ya, yang disebut dengan logos ya. Jadi ada Bapa, ada logos. Ini sejajar. Kalau dalam konteks Yohanes itu, pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Jadi firman dan Bapa itu sejajar, lalu firman itu menjadi manusia dalam konteks misi ini. Nah, jadi ini ya, ini kalau kita lihat, jadi Bapa atau Theos dan Logos. Nah, Logos itulah melakukan satu tindakan misi, diutus ya, diutus. Misi apa? Atau Yesus diutus untuk apa? Nah, ini ayatnya ya.
Hautos gar egapesen hoteos ton kosmon hoste ton huyon auto ton monogene edogen hina pasopistewon eis auton me apolite ala eke suen aionion. Ini Yohanes 3:16. Karena begitu mengasihi, karena begitu besar kasih Allah dalam bahasa Indonesia ya, karena begitu Allah itu mengasihi dunia sehingga memberikan anaknya yang tunggal ya, ini edoken itu memberikan hina supaya pas semua setiap hopistawan setiap yang percaya ais auton ke dalam dia me tidak apolete tidak binasa melainkan atau tetapi memiliki soen aionion hidup yang kekal. Kemudian dalam seluruh konteks kitab Yohanes pasal 20 ayat 31, nah ya, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, teks Yohanes pasal 17 itu tidak berkata, oh Yesus itu karena diutus dia hanya manusia. Bukan seperti itu ya. Pelajari konteks Yohanes secara keseluruhan. Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Ya, dia adalah Firman. Ya, dalam kekekalan dia sudah punya kemuliaan bersama dengan Bapa. Dia adalah Firman, Firman dari Bapa. Kemudian Firman ini dalam konteks misi, dia mengambil rupa seorang manusia ya untuk mati di kayu salib. Kenapa harus mati di kayu salib? Nah, untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa ya, tetapi Yesus bersedia menggantikan itu. Karena upah dosa itu maut, harus maut ya, harus mati. Nah, inilah tawaran yang makanya ini disebut kabar baik. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Yesus datang bukan untuk mendirikan agama, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Dengan cara apa? Dia rela mati di kayu salib. Ya, siapa saja yang percaya silahkan dapat hidup yang kekal. Kalau tidak, ya berarti cari keselamatan masing-masing. Begitu ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.